Makanan tuh Pak berpengaruh. Waraqa qalbuhu, hatinya bersih. Tidak ada sifat dengki, tidak ada sifat iri, tidak ada sifat cemburu, tidak ada sifat pendendam, nggak ada sifat husnuzon, nggak ada. Selalu berpikiran positif. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya selalu dia berprasangka baik. Ketika mendapatkan musibah, dia selalu berprasangka baik. Ini orang yang makanan halal, Pak. Wayahnya sholat, wayahnya zakat, wayahnya puasa, wayahnya qiyamul lail, wayahnya ngaji. Makanan tuh Pak berpengaruh. Waraqa qalbuhu, hatinya bersih. Tidak ada sifat dengki, tidak ada sifat iri, tidak ada sifat cemburu, tidak ada sifat pendendam, nggak ada sifat husnuzon, nggak ada. Selalu berpikiran positif. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya selalu dia berprasangka baik. Ketika mendapatkan musibah, dia selalu berprasangka baik. Ini orang yang makanan halal, Pak. Maka kata Imam Ghazali, wahris ala talabil halal. Seriuslah engkau dalam mencari makanan halal. Kemudian dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, wa man akala syubhat ishtabaha alaihi dinuhu. Barang siapa yang makan makanan syubhat, maka agamanya pun syubhat. Syubhat itu bagaimana? Nggak jelas. Ya kan? Makanan syubhat itu makanan yang tidak jelas halal dengan haramnya. Kita nggak tahu makanan yang kita makan ini halal atau haram. Contoh misalnya, kita beli apa gitu yang kita tidak tahu kehalalan makanannya tersebut. Atau misalnya lagi di perjalanan nemu mangga jatuh, kita makan mangganya. Kan ini nggak jelas. Ini orangnya ikhlas apa enggak gitu kan. Ini jangan main makan baik. Wah katanya ini mah rizki min haitsu la yahtasib ya. Oh boy. Kalau kita berpikir kepada kacamata fikih sih aman-aman saja. Ketika dahannya ini masuk ke halaman kita boleh kita makan secara teologi fikih. Tapi kan secara teologi tasawuf, secara prinsipnya tasawuf nggak bisa. Itu dia yang nanem. Syubhat itu Pak. Syubhat itu akan berpengaruh terhadap keberagamaan kita. Ya, kalau kita sering-sering hari ini merasakan nggak jelas agama kita nih, kadang ngaji rajin, kadang hilang nggak ngaji lagi, sholat berjamaah, nggak pernah ketinggalan, tahu-tahu besoknya enggak. Terus misalnya mendengarkan ceramah, misalnya mendengarkan nasihat, waduh iya ya besok mah saya bakal begini besok mah saya mau tahajud, besok mah saya mau duha. Keluar dari sini giliran waktunya tahajud, bangunnya mah cuman kencing doang. Itu mawingnya. Coba bangun, ya Allah bangun. Padahal itu kode dari Allah. Cobalah jenengan sebelum tidur. Ini bisa dipastikan. Kalau sebelum tidur sudah ngajam, saya mau bangun jam 3. Ya, sebelum tidur, ya Allah bangunin saya jam 3. Saya mau sholat tahajud. Pasti. Jam 3 pasti kita bangun. Jam 3 kita pasti bangun. Cuman kadang ketika dibangunkan sama Allah, bangun. Itu malas.
Wah masih jam 3 jauh subuhnya, ntar aja lah mepet-mepet subuh tahajudnya. Untungnya mah apa? Ujung-ujungnya tahajud kagak, subuh juga kagak. Iya kan? Nah ini syubhat ini berpengaruh. Maka hati-hati banget. Ya. Wa 'allama qalbuhu. Hatinya gelap. Hatinya gelap. Sulit ketika dinasehatin kayak iya. Ketika dinasihatin manggut. Tapi apa? Kenyataannya pada prakteknya nggak terrealisasi. Kemudian orang yang sering makanan syubhat itu ya begitu agamanya. Kadang baik, kadang jahat. Kalau lagi baik, baik banget. Kalau lagi jahat, buah dah kayak bajingan. Ya. Makanan berpengaruh. Wa man akalal haram mata qalbuhu wa ya, barang siapa yang makan makanan yang haram, mati hatinya. Kalau sudah mati susah. Kalau hati sudah mati susah. Jangankan mendengarkan nasihat, dinasihatin aja kadang marah. Terbukti Pak, orang yang doyan mabok. Mabok, lok. Itu kan makanan haram. Masuk ke dalam tubuhnya. Coba jenengan ingetin. Nasihatin, yang ada ngajak berantem. Wadha'if yaqinuhu, keyakinannya ini lemah. Mudah terpengaruh. Kamu hidup melarat baik. Ayo ngikut ke saya. Sama saya. Mau kemana? Ayo aja ngikut. Ya, ngikut ya. Ternyata ke tempat pesugihan. Ya besok mah kita pesugihan aja. Orang-orang biasanya pesugihan babi ngepet. Ya kan? Ini mah dia jadi nyamuk ngepet. Umurnya nggak lama. Muja rengit. Muja rengit. Gampang terpengaruh. Karena apa? Keyakinannya lemah. Keyakinannya lemah. Imannya lemah. Dan setan gampang banget menggoda dia. Dan bahayanya lagi orang yang sering makanan haram. Doanya tidak diijabah sama Allah. Terhijab oleh dosa. Oleh makanan tersebut. Maka jenengan harus berintrospeksi diri. Kalaupun misalnya hari ini doa kita belum dikabulkan sama Allah, bisa jadi terhalang oleh makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan nyalahin doanya. Gak manjur saya manakiban dari zaman pertama kali manakiban di Hegar sampai sekarang kok masih begini-begini aja. Udah gak mau manakiban lagi katanya. Ini salahin manakibnya. Disalahin zikirnya, kitanya yang salah. Ya kan? Ya, kalau dalam berdoa ya kita harus juga perhatikan apa-apa saja yang memang mempengaruhi terhadap doa kita. Kalau pengen doanya cepat dikabulkan, selain daripada kita melakukan adab-adaban di dalam berdoa, pun juga tubuh kita harus kita jaga. Jangan sampai terdapat makanan haram di dalam tubuh kita. Ini akan berpengaruh. Wahris ala talabil halal. Maka Imam Ghazali menekankan di sini, berseriuslah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian ala talabil halal, di dalam mencari rizki yang halal. Talabul halal itu faridatun ba'da kullil faridah. Jadi keperduannya itu di bawah keperduan yang sudah ditetapkan, ya kayak sholat. Sholat ini fardu, berarti tolabul halal itu tingkatan atau derajatnya di bawah sholat. Faiza wajadtahu mongko tatkalane nemu sira ing halal fahris mongko nemenono sira ala antak tasira ing atase yen to ngeringkes sira min saking halal alama duna sibai ing atase
Kang sakni sore wareg. Tapi ketika sudah mendapatkan harta yang halal, jangan semaunya makan sebakul. Ini halal, berarti boleh saya makan. Punya mangga, punya pohon mangga, halal. Dikasih sekarung, habis sendiri. Oh, jangan gitu. Ketika kita sudah mendapatkan harta yang halal, tugas kita adalah menjaga untuk mengurangi ya dari yang halal tersebut. Ala maduna syibai, jangan sampai terlalu kenyang. Maka dauhnya Sayyidina Umar, makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nah ini. Fa'inna syiba'a, kenapa tidak boleh terlalu kenyang? Fa'inna syiba'a, mongko setuhune warak iku yuksi ngatosaken alqalba ing ati wa yufsidu lan ngerusak akan azhna ing pinteran wa yubtilu lan ngilangaken alhifdha ing apalan wa yuthqilu dan ngebotaken al-a'dha'a ing pira-pira anggota alal ibadati saking ibadah wal ilmi lan saking ngaji ilmu wa yuqawwi syahawati lan watakan ing syahwat wa yang suru lan nulungi ing pira wa yang suru junuda syaitani lan nulungi ing pira-pira balane syaitan. Karena orang yang kalau kenyang hatinya keras, Pak. Begak, saking banyaknya. Terus kita kasih nasihat. Boro-boro mau dengerin. Orang kadang ngap, boro-boro gue dengerin ceramah. Ngap perut gue. Gitu kan ya. Coba dah. Kalau pas makan kekenyangan ya. Jangankan dinasihatin. Diajak ngobrol aja. Udah gak nyambung. Nah, hatinya keras, Pak. Nah ini saya ini pas pelebas ini saya agak pusing ini. Aduh ini gua banget. Kemudian wayuf sidudzihna dan merusak terhadap kecerdasan. Ada istilah anak zaman sekarang itu lapar cengok, kenyang bego. Bener, orang kalau kekenyangan bego, Pak. Boro-boro mau mikirin perut yang ngap ini juga susah. Makanya kadang saya misalnya gini, kalau pas mau ngaji itu nggak makan dulu lah, gitu. Baru makannya setelah ngaji. Kenapa? Biar otak rada cerdasan dikit. Kalau udah kenyang ngomong juga ngaco. Ya. Kalau kata anak sekarang itu lapar cengok, kenyang, bego. Oh gini, dengerin ceramah ngap, mikirin perut kenyang aja udah susah. Dan ini sudah pasti. Wa yubtilul hifdha, menghilangkan hafalan. Karena prosesnya, gini kalau secara kedokteran, otak itu kan akan berfungsi ketika asupan oksigen ke dalam otak itu lancar. Nah, asupan oksigen akan lancar ketika tekanan jantung itu normal. Nah, orang kalau kekenyangan, jantung itu susah untuk ngompa. Sehingga asupan oksigen yang ke otak pun juga akan terpengaruh. Maka berpengaruh terhadap kecerdasan seseorang. Karena jantungnya tidak normal. Kenapa saya tahu? Ini saya ngalamin. Orang gemuk kayak gini tuh susah untuk mikir. Nah ya udahlah, yang kurus-kurus udah biar kurus, jangan pengen gemuk. Saya aja pengen kurus. Ini lagi diet ya kan. Tadi saya ditanya, kenapa malah pengen orang yang kurus pengen gemuk gitu malah pengen kurus? Lu nggak tahu rasanya gemuk itu susahnya minta ampun. Wa yabtilul hifdha. Hafalannya pun akan banyak hilang. Ya itu otak itu kan kayak
nggak bedanya HP ya, nggak bedanya HP. Kalau kepenuhan, memorinya terlalu full, akhirnya HP itu lemot. Sulit untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam softwarenya dia itu. Otak kita itu kan ada chipnya. Lah chipnya itu sulit membaca ketika asupan oksigen ke dalam otak itu terlalu penuh. Lemaknya terlalu penuh sehingga otaknya juga susah untuk berpikir. Wa yusirul a'dha, dan memberatkan terhadap badan. Sudah jelas kalau terlalu banyak makan, badan juga gemuk. Mau ibadah, akhirnya anil ibadah wal ilmi, jadi malas. Asli orang gemuk itu kenapa? Terpengaruh terhadap ibadah dan ngaji. Mau ngaji juga, aduh, mau berangkat ngaji mikir dulu, badan berat banget. Coba kalau orang kurus, enteng-enteng aja. Ustaz Slamet waktu umroh nggak pulang-pulang dari masjid, saya ngarang ke masjid. Itu udah di situ udah apa? Di situ aja udah bisa kelihatan. Kenapa Pak Ustaz Slamet sering ke masjid? Wong dia mah jalan ke masjid juga aman-aman aja, badannya enteng. Ya. Kalau saya, waduh ke masjid nungguin azan dulu. Kalau udah di masjid malas pulang. Kalau udah di hotel malas ke masjid. Ngaruh Pak orang gemuk itu. Maka jangan sampai kegemukan. Ayo yang merasa gemuk kita diet bareng-bareng. Temenin saya dietnya. Jangan dipaksa saya suruh makan mulu. Kadang-kadang nih teman-teman sini nih harus makan terus. Ini kita udah ditegur sama Imam Ghazali. Ya. Wa yuqawwi syahawati. Dan syahwat ini kenceng Pak. Pengen begitu. Orang gemuk itu syahwatnya kenceng. Tapi giliran diantekin cepet. Kahayang gede kan agak kak. Aigus nafsu kos maksa ke pemajikan. Giliran diantekin ke pemajikan. Ya anak semenit geus loyo. Kahayang gede tanaga terlalu gemuk. Ngaruh. Ini ya. Syahwatnya kenceng. Ngelihat cewek cantik dikit udah pikirannya kemana-mana. Syahwatnya tuh. Wayan suruh junuda syaitan. Nah, syaitan itu akan mudah. Pasukan-pasukan syaitan itu akan mudah mempengaruhi orang gemuk. Makanya Imam Ghazali itu bahkan di dalam beberapa di kitab apa saya lupa. Itu pernah kalau bisa dalam 40 hari itu makan daging itu ya sehari 40 hari sekali. Jangan tiap hari makan daging. Wasyiba'u utawi warak. Wasyiba'u utawi warak minal halali saking barang kang halal iku mabda'u kulli syarrin anggon kawitane saben-saben Allah. Fa kaifa minal harami mongko kaya apa lah warak minal harami saking barang kang haram. Ya. Kenyang dari makanan yang halal adalah awal daripada perbuatan buruk. Yang tadinya rajin karena buruk karena badannya kegemukan, selalu kenyang, akhirnya ke masjid males. Berangkat ngaji males. Mau tahajud males. Ini kan awal daripada keburukan. Itu terlalu kenyang makan halal. Fa kaifa minal haram. Apalagi bagaimana dengan kita makan barang haram, mesti lebih daripada yang halal. Yang halal saja berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita, apalagi kita makan barang yang haram, bahkan lebih berpengaruh. Kenapa diceritakan yang halal itu berpengaruh? Yaitu supaya, oh iya ya, yang halal aja ngaruhnya luar biasa. Apalagi yang haram. Wa talabul halal, maka talabul halal itu faridatun. Fardu ala kulli muslimin. Kepada setiap orang muslim, wajib hukumnya. Talabul halal. Jangan sampai kita tidak mencari barang
yang halal. Wajib. Wal ibadatu utawi ibadah wal ilmu lan nguji ilmu ma'al aklil harami sertane mangan haram kalbinai koyo iku kalbinai koyo gawe omah ala sirjini ing atase teletongan. Ibadah, orang ahli ibadah, sodakohnya rajin, sholatnya rajin, ilmunya banyak, tapi sering makan barang haram. Ibarat orang bangun rumah di atas tempat sampah. Rumahnya bagus, bawahnya tempat sampah, bau. Ya sama orang yang makan haram. Walaupun dia beribadah, walaupun dia ahli ilmu, tapi kok perutnya tidak dijaga, sering makan makanan barang haram, sama halnya seperti orang yang membangun rumah di atas sampah. Faiza qana'ta mongko tatkala wis nerimo sira fis sanati ing dalam setahun biqamisin kelawan kelambi siji khasinin kang kasar wa fil yaumi lan rimo ing dalam sedina wal lailati lan sawengi biraghi fayini kelawan roti loro